Halo, kembali lagi di TS Movie. Kali ini akan membahas film berjudul The Princess Diaries. Yuk langsung saja ke filmnya. Film diperlihatkan seorang gadis yang bernama Mia. Mia adalah seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun yang pemalu. Ia tinggal berdua bersama ibunya, seorang pelukis di sebuah apartemen kecil. Di sekolah Mia tidak pandai bergaul dan ia sering dibully oleh geng cheerleader Lana. Lily adalah teman baiknya yang memiliki banyak kesamaan dengan Mia. Mia menyukai siswa populer di sekolahnya bernama Josh. Namun Josh adalah pacar Lana. Hari ini Mia akan melawan Josh dalam kompetisi debat. Josh yang sangat percaya diri membuat semua orang terkagum dengan opininya yang tajam, tetapi saat giliran Mia tiba-tiba ia mulai terbata-bata dan semua temannya menertawakannya. Mia pun segera pergi, karena merasa dipermalukan. Seusai sekolah, nenek dari pihak ayahnya akan datang ke San Francisco dari Zonivia untuk menemuinya. Mia bingung mengapa tiba-tiba neneknya ingin bertemu dengannya. Padahal ia tidak pernah berhubungan dengan Mia hingga sekarang. Di hari berikutnya seusai sekolah, Mia pergi ke alamat yang diberikan dan sampai di sebuah rumah megah. Ia disambut oleh seorang butler yang membawanya menemui neneknya, yang bernama Ratu Clarice. Mia kemudian diberitahu bahwa Ratu Clarice adalah Ratu Zenovia, yaitu sebuah kerajaan kecil di Eropa. Alasan Ratu Clarice bertemu dengan Mia untuk memberitahunya bahwa ayahnya adalah pangeran dari Zenovia. Namun dikarenakan kematiannya yang baru terjadi, harta tersebut otomatis akan jatuh kepada Mia. Awalnya, Mia menganggap bahwa Ratu Clarice hanya bercanda, namun dengan sangat terkejut Mia pun percaya ia adalah seorang permaisuri dari Zenovia. Ratu Clarice berkata bahwa Mia harus pindah ke Zenivia, dan akan menjadi pribadi yang berbeda dari Mia yang sekarang. Merasa permintaan Ratu Clarice berlebihan, Mia menolak menjadi permaisuri, dan ia pun segera kabur dari sana. Tiba-tiba di rumah, Mia marah serta kesal kepada ibunya, karena telah menyembunyikan fakta jika ia adalah keturunan kerajaan. Ibu Mia menceritakan setelah ia bercerai, ayah dan ibu Mia setuju agar Mia tinggal bersama ibunya, sehingga Mia bisa menjalani kehidupannya dengan normal. Mereka berencana akan memberitahu Mia saat berusia 18 tahun, namun karena ayahnya sekarang sudah meninggal, mau tidak mau Mia harus mengambil tanggung jawab tersebut. Keesokan harinya mereka bertiga membicarakan kembali tentang rencana selanjutnya. Ratu Clarice ingin memperkenalkan Mia sebagai permaisuri Zenovia seluruh dunia, namun sebelum itu Ratu ingin mengajarkan Mia bersikap seperti seorang permaisuri yang berwibawa. Mia tidak setuju, namun ibunya meminta Mia untuk menghadiri kelas permaisuri lalu ia bisa memutuskan apa yang ia inginkan, dan untuk sementara waktu Mia harus merahasiakan semua itu kepada siapapun. Ratu Clarice mengirim pengawal pribadi bernama Joe. Ia ditugaskan menjaga serta mengamankan Mia sampai menjadi permaisuri dan diperkenalkan ke seluruh dunia. Mia juga diberi hadiah mobil limousine untuk mengantarnya ke sekolah. Di perjalanan Mia menjemput Lily. Lily sangat terkesima dengan mobil limonsi yang ditumpangi Mia. Seusai sekolah, Mia pergi ke bengkel. Ia mendapati mobil kesayangannya harus mengeluarkan biaya $400 jika ingin diperbaiki. Kakak Lily, yang bernama Michael, juga bekerja di sana. Ia menyukainya sudah lama, namun ia tidak mengetahuinya. Mia kembali ke rumah untuk belajar tata cara menjadi permaisuri. Ratu mengeritik penampilan Mia dan memberitahu asistennya semua yang harus dipermak. Ratu juga mengajarkan Mia tentang bahasa yang baik dan juga kebersihan, di mana seorang permaisuri harus selalu menjaganya. Kemudian Mia belajar mengenai etika seorang bangsawan, dari mulai berdansa, cara makan, serta dirinya setiap hari. Seusai sekolah ia datang ke rumah mewah untuk belajar menjadi permaisuri, namun karena kesibukannya kebersamaannya dengan Lily pun menjadi berkurang. Di suatu hari Ratu menyewa seorang stylist dari Italia bernama Paolo untuk makeover penampilan Mia. Paolo memuji Mia karena kecantikannya yang natural meskipun ekspresinya terlihat sebaliknya. Asisten Paolo mencukur alisnya yang tebal, meluruskan rambutnya serta manipulasi di seluruh bagian tubuh Mia. Paolo juga mematahkan kacamata jadul Mia dan memberikannya sebuah softland. Hasilnya pun begitu mengejutkan, sekarang Mia terlihat seperti orang yang berbeda. Ratu sangat terkesima dengan penampilan baru Mia. Ratu meminta Paolo serta asistennya agar merahasiakan ini semua. Di hari berikutnya Mia dan Joe menjemput Lily untuk berangkat ke sekolah. Michael melihat penampilan baru Mia sangat terpesona oleh kecantikannya.
Sementara Lily tidak begitu senang dengan penampilan Mia karena ia berpikir penampilan Mia seperti salah satu bagian dari geng pembuli. Lily menyuruhnya memakai topi untuk menyembunyikan rambut barunya. Mereka bertengkar karena Lily berpikir Mia akan meninggalkan dirinya. Mia yang tidak tahan dengan ocehan Lily lalu memberitahu Lily fakta yang sebenarnya. Lily pun sangat terkejut. Ia setuju untuk menyimpan rahasia bahwa Mia seorang putri di dalam kelas. Lana membuli Mia dan memaksanya untuk membuka topinya. Karena terus didesak, Mia akhirnya membuka topinya dan membuat semua orang terkesima dengan kecantikan dirinya. Di hari selanjutnya Michael mengundangnya datang ke acara musik, di mana ia akan tampil di sana. Michael berharap bisa datang ke acara tersebut. Mia pun setuju meski ia merasa ragu. Saat Mia tiba di sekolah, ia dikerubuti oleh para wartawan yang memintanya menjawab beberapa pertanyaan. Ternyata rahasianya terbongkar dan Mia sekarang dalam masalah. Ia yakin bahwa Lily telah memberitahu hal tersebut kepada semua orang, namun Lily bersumpah bukan dirinya yang telah bocorkan rahasia itu. Ratu pun datang ke sekolah setelah investigasi yang menemukan, jika Paulo lah yang telah memberitahu media tentang Mia. Paulo bertujuan agar ia bisa terkenal dan ingin pansos. Di malam hari Ratu mengadakan makan malam mewah yang dihadiri para bangsawan dari seluruh dunia. Makan malam berlangsung aman, hingga Mia tidak sengaja membakar jas seorang bangsawan di sebelahnya, dan segera menarik tangannya ke sebuah ember es untuk memadamkan api. Saat Mia akan mengambil anggurnya yang terjatuh ke lantai, seorang pelayan tersandung dan terjatuh hingga makanan yang dibawanya mengenai para tamu undangan. Ratu Clarice merasa malu dengan kejadian tersebut. Namun para tamu malah tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya Mia bertemu dengan Ratu, berpikir Ratu akan marah kepadanya, namun ternyata ia tidak marah sama sekali. Ia malah sengaja membatalkan semua jadwal meetingnya hanya untuk menghabiskan waktu. Bersama dengan Mia mereka pergi ke tempat bermain foto box bersama, serta jajan makanan kaki lima. Di perjalanan kembali ke rumah, Mia menyetir mobilnya, namun mobilnya yang rusak malah melaju mundur hingga menabrak listrik dan mobil yang ditumpangi banyak orang. Polisi berencana menangkap Mia, namun Ratu menggunakan keahlian publik speaking-nya untuk membereskan masalah. Karena kecerdasan Ratu, Mia pun dibebaskan oleh polisi. Mia begitu kagum dengan kepintaran Ratu, Mia pun menjulukinya dengan sebuah ratu terbaik. Di keesokannya saat ia datang ke sekolah, Mia didatangi oleh beberapa anak kecil yang meminta tanda tangannya. Mia sudah biasa tidak dipedulikan, namun sekarang ia menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan Lana berpura-pura menjadi teman baik Mia agar bisa pansos. Josh mengajaknya untuk berkencan di hari Sabtu ke sebuah pesta pantai, dan Mia pun setuju. Mia lalu minta maaf kepada Michael karena tidak bisa hadir ke acara musiknya. Michael merasa kecewa dengan keputusan Mia yang memilih Josh ketimbang dirinya. Ibunya yang mengatakan Josh yang tidak menyukainya sebelum ia mengetahui bahwa Mia adalah seorang permaisuri, namun ia tidak mempedulikan ucapan ibunya sama sekali. Pesta pantai berjalan baik untuk beberapa jam pertama, namun ketika beberapa reporter tiba-tiba muncul mencari keberadaan Mia, keadaan mulai rusuh. Mia dan Josh bersembunyi di dalam gudang. Josh lalu mencoba mencium Mia, tetapi Mia menghentikannya karena ia merasa tidak nyaman saat mereka keluar dari gudang. Josh mencium Mia dengan paksa. Ia sengaja melakukan itu agar media memberitakan dirinya. Setelah kejadian tersebut, Lana beserta gengnya menjebak Mia untuk berganti baju dan memanggil para wartawan ke sana. Mereka mengambil foto Mia yang hanya menggunakan handuk. Hal itu tentunya akan menjadi berita viral. Setelah tiba di rumah Mia yang telah dipermalukan, menangis di pelukan ibunya, ia pun merasa menyesal. Keesokan harinya foto-foto yang tidak senonoh tersebar luas di media, hingga membuat Ratu Clarice marah. Mia meminta maaf atas perbuatannya, yang mengatakan ia tidak pantas menjadi seorang permaisuri. Ratu masih memberinya kesempatan. Ia ingin Mia datang ke sebuah acara penting, dan Mia bisa membawa siapapun temannya kecuali Josh. Setelah Mia pergi, Joe menjelaskan kepada Ratu bahwa Mia masih remaja dan Mia adalah cucunya yang dibesarkan sebagai orang biasa. Di sekolah, Mia meminta maaf kepada Lily karena ia tidak menjadi dirinya sendiri. Dalam beberapa hari kemarin selesai mengungkapkan perasaan masing-masing, mereka akhirnya berbaikan kembali. Di dalam pelajaran olahraga, Josh memulai membuli Mia kembali. Mia lalu memukul bola dengan akurat dan memenangkan pertandingan baseball tersebut. Di malam hari, Michael datang ke rumah Mia untuk mengantar mobil Mia. Mia lalu meminta maaf karena ia tidak datang ke acara musik Michael. Sebagai gantinya, Mia mengundang Michael ke acara yang akan diadakan oleh Ratu. Namun Michael yang masih sakit hati menolak ajakan Mia dengan sarkastik.
Michael berkata Josh akan lebih baik menggunakan tes Edo dibandingkan dirinya Mia dan teman pria yang culun makan siang bersama. Lalu Lana beserta gengnya membuli mereka. Mia yang selalu dibuli oleh Lana akhirnya membalas dengan mendorong es krim ke baju Lana serta mempermalukan Lana di depan semua orang. Ratu meminta maaf kepada Mia karena telah mendidiknya terlalu keras. Ratu meminta Mia untuk berpidato tentang status barunya. Di acara nanti ia juga memberikan sebuah buku diari, di mana ayahnya ingin menyerahkan buku itu di saat Mia berumur 16 tahun. Tetapi Mia malah berencana untuk kabur karena ia takut akan mengecewakan Ratu beserta para tamu yang hadir. Karena berpidatonya menurutnya tanggung jawab yang diberikan terlalu berlebihan sehingga ia memutuskan mengambil jalan pintas. Dengan cara melarikan diri selesai berberes-beres, ia membaca surat yang ditulis oleh almarhum ayahnya. Di dalam surat tersebut, ayahnya menjelaskan betapa pentingnya keberanian. Untuk keluarga kerajaan ia juga mengungkapkan jika sangat menyayangi istrinya. Beserta Mia tersentuh dengan kata-kata ayahnya, Mia berubah pikiran dan memutuskan untuk datang ke acara tersebut, karena sebelumnya Mia berkata bahwa ia akan datang sendiri ke acara itu sehingga Mia tidak dijemput oleh siapapun. Mia akhirnya harus menyetir mobilnya sendiri di tengah hujan lebat ditambah mobil yang mogok. Di tengah perjalanan, di tempat lain Michael menerima pesanan pizza dengan kata maaf. Setelah sadar bahwa Mia berusaha keras untuk meminta maaf, Michael pun memutuskan pergi ke acara itu. Di saat Mia hampir menyerah, Joe datang dengan limonsin dan segera menjemputnya. Mia masih belum juga datang untuk waktu yang cukup lama. Ratu pun mulai berpidato. Di tengah pidato ia melihat Mia yang basah kuyup. Meskipun begitu Mia siap untuk berpidato. Awalnya Mia terbata-bata ketika akan berbicara di hadapan banyak orang, tetapi kemudian ia ingat pesan dari ayahnya. Mia pun berhasil berpidato dengan sangat baik. Di akhir pidatonya ia lalu mengumumkan bahwa dirinya adalah permaisuri dari Zenovia. Semua tamu pun bertepuk tangan dengan menyambutnya dengan baik. Mia dinobatkan sebagai permaisuri kerajaan. Ia kemudian berganti dengan gaun yang sangat elegan dan ia berdansa dengan Michael di acara tersebut. Mereka pergi ke sebuah taman. Michael menyatakan perasaan kepada Mia. Mereka lalu berciuman. Di scene selanjutnya Mia berada di sebuah pesawat. Dan ia akan menuju ke Zenovia untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai permaisuri kerajaan. Dan film pun tamat.